warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Samsuryani SPD, guru mata pelajaran IPA di MTS Manungkoki Kabupaten Takalar. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 2541152. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran sebagai tugas UP. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja. Berarti sekarang kita sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Oke? Nah, sebelum masuk pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu bersama supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Oke, mana ketua kelasnya? Ayo. Siapkan dulu. Said Jaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Lamsa, kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kalau begitu kita doakan dulu temannya agar kedepannya bisa berkumpul lagi bersama kita di kelas ini belajar seperti biasanya. Amin. Oke, sekarang sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu. Materi minggu lalu tentang apa? Jaringan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Berapa kumpulan sel? Kumpulan dari beberapa sel. Kemudian kumpulan dari jaringan itu akan membentuk organ, betul. Nah, sebentar kita akan bahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, berbicara masalah organ, berarti kita akan membahas tentang pencernaan. Nah, berbicara masalah pencernaan berarti ada kaitannya dengan makanan yang akan kita cerna. Oke, pertama kali ketika kita memasukkan makanan ke mulut itu diapakan dulu? Dikunyah. Jadi makanan dikunyah di dalam mulut dengan bantuan lidah dan air lidah serta gigi. Ya, betul. Ya, kemudian apa sih yang terjadi ketika makanan yang kita makan itu tidak sehat ataupun terlalu pedas? Sakit perut dan mencret. Ya.
Jadi itu yang akan terjadi pada pencernaan kita ketika kita memakan makanan yang tidak sehat dan terlalu pedas. Jadi sebaiknya dikurangi makan makanan yang tidak sehat ataupun makanan yang terlalu pedas. Karena itu bisa mengganggu sistem pencernaan. Oke, jadi materi kita untuk hari ini yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Dan tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini adalah yang pertama ada peserta didik mampu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa mengetahui organ-organ sistem pencernaan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi kita bisa mengetahui apa itu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Jadi penyakit-penyakit yang bisa muncul pada sistem pencernaan manusia ketika kita salah makan makanan atau makanan yang tidak sehat atau terlalu pedas. Oke, jadi materi untuk hari ini tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebelum Ibu paparkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia, Ibu perlihatkan dulu video singkat tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, perhatikan. Inti dari video yang Ibu tampilkan tadi itu menggambarkan tentang proses pencernaan mulai dari mulut hingga sampai ke anus. Di sini mengapa kita harus mencerna makanan? Ya, jadi makanan itu mengandung zat gizi. Kemudian zat gizi itu tidak bisa langsung diserap, harus dicerna dahulu. Kemudian proses pencernaan di sini mulai dari mulut hingga anus. Jadi makanan itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, jadi harus dicerna terlebih dahulu. Ya, jadi mulai dari pencernaan organ mulut. Organ mulut, di dalam mulut makanan dicerna dengan bantuan gigi, lidah, dan ada yang bisa sebutkan organ pencernaan utamanya tadi? Mulut, jadi organ pencernaan tambahan itu ada 3. Yang pertama adalah hati. Apa fungsinya hati? Lemak. Kemudian yang kedua adalah kantung empedu. Apa fungsinya kantung empedu? Menyimpan empedu dari hati, kemudian mengeluarkannya ke usus halus. Jadi sebelum ke usus halus, di sini makanan dicerna dulu di dalam kantung empedu. Kemudian yang ketiga adalah pankreas.
selanjutnya Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. ya, pankreas menghasilkan enzim untuk membantu Pencernaan makanan. makanan. Di mana lagi enzim itu membantu pencernaan makanan? Di organ apa? Lambung. Di organ Lambung. lambung, betul. Oke, kemudian proses pencernaan. Nah, ini tadi sudah disebutkan, proses pencernaan itu terdiri atas dua. Yang pertama pencernaan mekanik, kemudian yang kedua Kimiawi. kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Mengunyah. Ya, jadi proses mengunyah itu termasuk pencernaan mekanik. Jadi proses menghaluskan makanan tanpa ada bantuan enzim itu namanya mekanik. Jadi mekanik ini terdapat pada organ mulut dan kerongkongan serta Usus. kemudian yang kedua adalah Kimiawi. pencernaan secara kimiawi. Di mana terjadi pencernaan secara kimiawi? Lambung dan Terjadi di mulut, lambung, dan paru. Ya, air liur itu terdapat di mulut. Oke. Kemudian urutan alur pencernaan ini sudah disebutkan tadi. Ada yang bisa sebutkan lagi? Urutannya tanpa melihat yang di atas. Rinci, coba. Mulut. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta rektum dan anus. Oke, coba kasih masuk. Oke, betul. Dan urutannya itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, di awal pembelajaran tadi, Ibu sudah tanyakan apa yang terjadi jika kita makan makanan yang tidak sehat ataupun makanan yang terlalu pedas. Nah, ini akibatnya ketika kita makan makanan yang tidak sehat akan mengakibatkan penyakit diare. Oke, kemudian gastritis dan tukar lambung. Ada yang pernah dengar istilah gastritis? Dan tukar lambung. Ini tukar lambung sama halnya dengan mah. Jadi terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat ataupun makanan yang pedas atau kecut itu bisa mengakibatkan penyakit mah atau biasa disebut dengan tukar lambung. Nah, sebenarnya sama, tapi kenapa istilahnya dibedakan? Karena tukar lambung itu lebih parah dari mah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penyakit yang selanjutnya adalah sembelit. Kenapa bisa terjadi penyakit sembelit? Kurangnya konsumsi air. Ya, kurang konsumsi cairan atau air atau makanan
betul. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur, buah-buahan, serta yang paling penting adalah air putih. Kemudian penyakit radang usus buntu. Apa penyebabnya ini radang usus buntu? Kurang minum. Adanya makanan yang tersangkut. Kenapa? Adanya Adanya makanan yang tersangkut. Tersangkut di mana? Appendix. Kenapa bisa ada makanan yang tersangkut di appendix? Ya? Karena tidak dikunyah dengan baik. Makanya makanan yang kita makan harus benar-benar dikunyah dengan baik di mulut. Jadi jangan sampai makanan yang masuk ke tubuh kita tidak tercerna dengan baik, karena itu bisa mengakibatkan penyakit radang usus buntu. Makanan yang keras. Kemudian yang terakhir adalah sariawan. Mungkin ini penyakit yang umum terjadi pada seseorang, jadi baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa bisa mengalami penyakit yang namanya sariawan. Kira-kira apa penyebab dari penyakit sariawan ini? Kurang vitamin, kurang cairan, ya. Jadi sebaiknya kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin. Dan juga jangan lupa konsumsi banyak air putih. Oke. Sampai di sini pemaparan materi. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Oke, Husnul. Pertanyaannya apa? Apa itu pencernaan mekanik? Oke, apa itu pencernaan mekanik? Ada yang tahu jawabannya? Ya? Ya, betul. Jadi pencernaan mekanik itu adalah proses menghaluskan makanan. Proses pencernaan mekanik itu terjadi di mana? Di mulut dan kerongkongan, betul. Kemudian yang tadi siapa lagi? Saki. Bisa kayak menjelaskan ulang tentang proses pencernaan dari mulut sampai ke anus dan menjadi besek. Oke, jelaskan ulang proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ada yang bisa jelaskan proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut hingga ke anus? Oke? Yang lain? Yang tadi Ibu sudah sebutkan di atas. Oke, kalau tidak ada yang menjelaskan ulang proses pencernaan makanan dimulai dari organ mulut. Makanan masuk ke mulut, kemudian di dalam mulut makanan dihaluskan oleh
lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi, betul. Kemudian setelah itu makanan masuk ke halus dulu. Nah, usus halus biasa disebut juga dengan penyerapan, karena di usus halus itu makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh yang akan jadi nutris nantinya itu akan diserap masuk ke dalam sel. Kemudian makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi ke dalam tubuh yang sudah jadi ampas, makanan itu masuk ke dalam usus. Setelah usus besar, makanan tersebut keluar melalui anus dalam bentuk feses. Oke, lagi sampai di sini paham? Oke, kayaknya lemas-lemas semua ini Bu lihat. Sekarang kita explication dulu supaya lebih semangat. Oke? Dah Bu, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang sudah fokus. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, perhatikan ke depan. Di sini ada LKPD. Silahkan dikerja. Coba perhatikan di situ. Yang pertama tulis dulu anggota kelompok. Dan tulis nama di sini. Nama anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada kelas. Oke, sudah lihat? Nah, perhatikan di situ petunjuknya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berilah nama bagian-bagian organ sistem pencernaan yang diberi nomor. Di sini ada nomornya. Tulis nama organnya di sini. Nama organ, kemudian fungsinya di sini. Sudah paham? Oke, sekarang kita kasih waktu 15 menit untuk mengikuti LKPD. Silakan tulis dulu namanya. Kalau ada yang lebih dari 4 orang, silakan tulis di bawah lagi. Jadi teman-teman, untuk presentasinya itu berurut ya, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya, yang lain perhatikan. Jika ada yang tidak kita pahami yang dijelaskan oleh kelompok 1 bisa bertanya. Begitu dengan kelompok selanjutnya. Kalau sudah selesai, silakan kelompok
refleksi dari pembelajaran yang kalian alami tadi. Kira-kira ada hal menyenangkan apa yang dapat kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan apa-apa saja hal menyenangkan yang kalian pelajari hari ini. Kemudian apa kesulitan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran tersebut? Oke, dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Yang tadi sudah dijelaskan urutan sistem pencernaan manusia dari mulut terus ke kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian berakhir di anus. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan materi tentang percobaan Organisme. dengan pencernaan. Maka kita lanjut dengan materi yang sama, tetapi minggu depan itu ada praktikum tentang uji makanan, uji karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Jadi minggu depan kita bawa nasi, kemudian jeruk, tempe dengan telur, ya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu, wajib dengan ucapan hamdalah. Oke, sekarang siapkan. Saya Tiawan. Salaman.